Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sinvas yang Sutra Teratai, episode 48. Revata dan Pilindavatsa. Melatih diri tidak lain adalah tentang sebersit niat pikiran. Dengan batin benar dan pikiran benar dapat menghapus kerisauan. Kesalahan pikiran yang sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Begitu pikiran sesat tergerakkan, akan masuk ke dalam perangkap mara, membebaskan diri sendiri dan menonton diri sendiri dengan memahami dharma menakjubkan. Hadirin sekalian, serbesit pikiran ini bukankah harus senantiasa kita jaga dengan baik? Membina diri tidak lain adalah untuk mengatasi kerisauan yang menyebabkan kita mempunyai tabiat yang tak terhitung. Karena adanya tabiat, pandangan orang lain terhadap kita ataupun pandangan terhadap diri sendiri tidak ada sedikit pun manfaat. Jadi, kita semua harus senantiasa mengubah tabiat kita, terutama serbesit niat pikiran kita harus senantiasa mempertahankan pikiran benar. Jika batin kita benar, maka pikiran juga benar. Dengan sendirinya, tidak akan memunculkan kerisauan lagi. Oleh itu, niat pikiran tidak boleh menyimpang sedikit pun. Senantiasa mengingatkan semua orang bahwa kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Jadi, serbesit niat pikiran kita adalah diri kita. Baik itu adalah karakter ataupun psikologi kita. Semuanya berada dalam serbesit pikiran itu. Begitu serbesit pikiran kita menyimpang, ingin menyesuaikannya kembali mungkin akan menjadi sangat merepotkan. Karena itu, serbesit pikiran kecil ini yang tampak begitu sepele, tetap harus kita jaga dengan baik. Begitu pikiran yang keliru bergerak, kita bisa masuk ke dalam perangkap kegelapan. Kita harus tahu, ketika kita berniat untuk berlatih, seketika itu pula berbagai pasukan kekhawatiran dan godaan akan muncul, baik itu dari kondisi luar. Ketika orang tahu ada seseorang yang hendak mulai berlatih, mereka mungkin menimbulkan berbagai isu, menciptakan rintangan dalam lingkungan. Ini adalah rintangan yang berwujud dari manusia ke manusia. Ada juga rintangan dari dalam diri sendiri. Hanya dengan munculnya serbesit niat untuk berlatih, atau ketika seseorang berada di jalan yang keliru, kemudian ingin melepaskan diri dan kembali ke jalan yang benar, begitu serbesit pikiran muncul, mungkin akan timbul banyak penderitaan yang berasal dari kerisauan dan noda batin. Semua itu muncul di dalam batin kita, dan tidak mudah untuk disingkirkan atau dikikis. Hanya dengan menggunakan kebijaksanaan, kita dapat meneguhkan batin kita. Oleh karena itu, dikatakan, untuk dapat terbebas dari kelahiran dan kematian, hendaklah dengan tulus memanjatkan nama Amitabha. Yang dimaksud dengan Amitabha adalah umur yang tak terhingga dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Umur yang tak terhingga melambangkan waktu yang panjang, sedangkan kebijaksanaan yang tak terhingga adalah dapat meredakan gejolak batin kita. Maka, kita semua hendaknya menjaga dan meneguhkan serbesit niat pikiran ini, agar batin menjadi leluasa. Karena itu, segala kebocoran telah lenyap, tak ada lagi kekotoran batin. Memutuskan segala ikatan dari keberadaan dan batin memperoleh keleluasaan. Batin yang leluasa ini sangat penting. Oleh sebab itu, kita hendaknya membebaskan diri sendiri dan menonton diri sendiri dengan memahami dharma menakjubkan. Kita perlu menyadari siapakah yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan kita. Batin kita sendirilah yang telah tenggelam dalam gelombang penderitaan. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Hanya diri sendirilah yang dapat menyelamatkan diri sendiri.
Seperti yang kita ceritakan hari ini, ada seorang yang Arya Revata yang juga dikenal sebagai perpaduan semu. Sebelum yang Arya memasuki pintu Dharma Buddha, suatu hari ketika ia sedang bepergian, hari sudah gelap. Melihat di depan tidak ada perkampungan, di belakang pun tidak ada rumah penduduk. Lalu berpikir, sudah berjalan begitu jauh, tubuh juga sangat lelah. Maka memutuskan bermalam di sebuah pendopo kecil. Di sana, ia mengumpulkan rumput sebagai alas tidur dan bersiap untuk beristirahat. Dalam keadaan setengah sadar, antara tidur dan tidak, tiba-tiba melihat sesuatu. Melihat seorang hantu menggendong sebuah mayat, bergegas masuk ke pendopo itu. Tak lama kemudian, datang lagi hantu. Hantu kedua ini juga datang dengan cepat, dan keduanya berebut mayat itu. Ketika ini terjadi, hantu yang duluan memapah, dia berkata, "Ini adalah mayat yang saya papah." Hantu yang kemudian datang berkata, "Saya yang duluan mendapatkannya." Hantu lain yang datang belakangan, dia tidak memperdulikan hantu A. Ketika tiba, dia langsung memotong tangan dan kaki mayat, kemudian memakannya di tempat tersebut. Hantu A sangat tidak rela. Ia berkata, "Di sini ada seorang yang melihat urutan kejadian dari awal sampai akhir. Mari kita bertanya kepadanya agar ia menilai secara adil." Orang yang datang ke pondok untuk beristirahat kebetulan melihat dua hantu yang memperebutkan satu mayat. Sekarang mereka menginginkan ia untuk menilai secara adil. Bagaimana cara untuk menilainya? Jika berbicara, ini yang benar, akan menyakiti yang lain. Ketika berkata ini yang benar, akan menyakiti yang lain. Sungguh, apa yang harus dikatakan? Revata berpikir, sebaiknya saya memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan. Yang saya lihat adalah hantu A yang terlebih dahulu memapah mayat ini. Kemudian hantu B tiba di sini. Saya hanya melihat demikian. Selain itu saya tidak tahu. Namun, hantu B marah. Ia berpikir, "Kalau begitu, berarti kau bilang aku salah." Maka ia pun marah dan mematahkan lengan dan kaki Revata. Karena yakin benar, hantu A melihat hantu B mematahkan lengan dan kaki Revata. Lalu ia mematahkan lengan dan kaki mayat lainnya dan menempelkannya kembali ke kaki dan tangannya. Demikian, tiba-tiba terbangun dari mimpi. Setelah terbangun, yang tampak adalah pendopo yang sunyi dan kosong ini. Mayatnya ada di mana? Kedua hantu itu ada di mana? Apapun tidak ada. Namun, tubuhku, kaki dan tanganku sudah dipatahkan. Tetapi sekarang aku bisa berdiri, melangkah, dan berjalan. Aku bisa menggerakkan tanganku dan melihat kedua tanganku masih utuh. Jadi, tangan, kaki, dan tubuh siapakah yang menjadi milikku? Diri sendiri tidak dapat memahaminya di sana. Ia merasa bingung tentang apa yang dilihat dan dialaminya dalam mimpi itu. Apa sebenarnya makna dari semua ini? Tubuhku ini sebenarnya tubuh seperti apa? Apakah tubuhku ini, keempat anggota tubuh ini memang milikku sebelumnya? Ataukah ada tubuh milik orang lain yang melekat di tubuhku ini? Karena pertanyaan-pertanyaan itu, maka dalam batinnya muncul delusi atau kebingungan, bergejolak dan sulit ditenangkan. Sehingga saat bertemu dengan orang lain, ia akan bertanya, "Tubuhku ini, 4 anggota tubuh ini, apakah milikku atau milik orang lain?" Bertanya kepada setiap orang yang ditemui. Di saat itu, terdapat sekelompok biksu, kebetulan melewati tempat tersebut. Dia melihat sekelompok praktisi ini
kemudian segera mendekati sambil menarik para praktisi. Dia bertanya kepada mereka satu persatu, "Apakah Anda melihat tubuh saya?" "Ada. Tubuhmu baik-baik saja." "Menurut kalian, bagaimana keempat anggota tubuh saya, kakiku, dan tanganku? Apakah semuanya milikku?" Sekelompok biksu ini kemudian bertanya, "Sebenarnya, apa yang sedang engkau alami dalam batinmu?" Dia kemudian bercerita tentang seluruh mimpi yang dialaminya. Para monastik ini mulai merasa bahwa orang ini boleh dibimbing, sehingga mulai mengajarkan dharma kepadanya. Dia berkata, "Tubuh Anda sebenarnya adalah jasad dari orang lain, bukan ada dengan sendirinya. Kita harus tahu bahwa setiap orang dilahirkan oleh orang tua, ayah dan ibu. Sperma ayah dan sel telur ibu merupakan tubuh yang diberikan oleh ayah dan ibu. Kita semua orang dalam proses lahir, tua, sakit, dan mati. Tubuh tidak memiliki keberadaan yang selamanya." Setelah dijelaskan seperti ini, Revata ini mendadak tersadarkan, tahu bahwa pada dasarnya keberadaan tubuh ini adalah hanya merupakan perpaduan semu, adalah semu. Ini merupakan sebuah nama semu dari perpaduan 4 unsur utama yang disebut kepada kepala saya, kaki saya, tangan saya, tubuh saya. Jadi, ini merupakan sebuah nama dan rupa palsu. Kesemua nama dan rupa palsu ini dipadukan, barulah ada satu keseluruhan tubuh saya. Jadi, inilah yang membuat dia tersadarkan. Sehingga karena hal demikian, begitu tersadarkan, kerisauan di masa lampau, keraguan yang semacam itu, dengan demikian telah sepenuhnya lenyap. Revata artinya perpaduan semu. Dikatakan, tubuh ini adalah jasad dari orang lain, bukanlah milik sendiri. Dari itu, dia sadar kalau keberadaan dari tubuh ini adalah perpaduan semu. Dari sini menuntaskan kebocoran dan mencapai jalan pencerahan. Sejak saat itu, dia telah tersadarkan sepenuhnya bahwa tubuhnya ini adalah perpaduan semu. Tidak perlu melekat, kemudian mengikuti para biksu ini pergi menemui Buddha, berlindung kepada Buddha, mulai membina diri, jadi hatinya sangat teguh. Dia pernah menjalani proses di dalam pendopo itu, sehingga saat dimediasi, tidak peduli kondisi seperti apa, tidak akan goyah, sehingga Buddha bisa mengatakan dia adalah dari orang-orang yang duduk bermeditasi dan memasuki samadhi tanpa batin terganggu. Revata adalah yang terunggul. Agama Sutra. Selanjutnya, Pilindavasa diterjemahkan sebagai tabiat buruk. Masih ada tabiat buruk yang belum dilenyapkan. Artinya adalah Brahmana pada 500 masa kehidupan lampau. Kaum Brahmana seringkali angkuh, karena Brahmana di dalam 4 kasta, termasuk yang paling dihormati, sehingga mendorong terbentuknya sifat angkuh selama 500 kehidupan. Sekarang, meskipun dapat bertemu dengan Buddha, telah berlindung kepada Buddha, meskipun dia juga sangat giat membina diri, kerisauan yang sesungguhnya juga telah dilenyapkan. Tetapi, tabiat buruk belum hilang. Kebiasaan buruk belum sepenuhnya hilang. Sehingga setiap kali jika dia hendak menyeberangi sungai Gangga, dia akan berteriak, "Budak cilik, hentikan arus agar aku bisa lewat. Jangan biarkan airnya mengalir, biarkan aku lewat." Sungai Gangga memiliki seorang dewi sungai. Setiap kali yang Arya ini ingin menyeberang, sang dewi sungai selalu dimarahi olehnya, baik saat ia hendak menyeberang maupun kembali.
Dewi Sungai sering mendengar dia memanggilnya, "Budak cilik." Kata budak cilik ini adalah sebuah sebutan yang merendahkan. Dewi Sungai merasa selalu dipandang rendah olehnya, sehingga akhirnya ia tidak tahan lagi. Maka ia pergi mengadu kepada Buddha dan berkata, "Muridmu, Pilinda Vatsa, sangat angkuh dan sombong. Setiap kali ia hendak menyeberangi sungaiku, dia selalu merendahiku dan memanggilku budak cilik." Kemudian Buddha memanggil Pilinda Vatsa untuk datang menghadap di depan Dewi Sungai. Buddha berkata, "Apa yang kamu lakukan ini tidak benar. Dewi Sungai yang terhormat ini menjaga sungai ini dan melindungi keselamatan masyarakat. Bagaimana bisa setiap kali kamu ingin menyeberang sungainya, kamu justru marahinya?" Ia menjawab, "Aku tidak bermaksud begitu." Buddha berkata, "Engkau memang tidak bermaksud begitu. Namun, itu adalah tabiat lamamu. Tabiatmu telah melukai perasaan orang lain." Pilinda Vatsa pun berkata, "Baiklah, saya akan bertobat kepadanya." Lalu, beliau merangkapkan kedua tangan beranjali dan berkata, Budak kecil, jangan tersinggung, jangan marah. Saya tidak bermaksud begitu, jangan marah." Namun, beliau masih memanggil Dewi itu sebagai budak kecil. Kebiasaan ini memang sangat sulit dihilangkan. Maka, ketika kata-kata itu terucap, niatnya sebenarnya ingin meminta maaf, tetapi ia kembali menyebut sang Dewi sebagai budak. Maka, orang-orang yang berada di sana pun tertawa. Mereka berkata, "Engkau diminta berubah. Engkau juga tahu engkau bersalah. Namun, saat engkau ingin meminta maaf, engkau justru lebih dulu memakinya sekali lagi. Baru kemudian memintanya agar tidak marah." Pilinda Vatsa sendiri sungguh tidak berdaya. Maka, beliau sendiri tahu bahwa tabiat ini sangat sulit diubah. Sama seperti orang-orang sekarang, saat berbicara, kita juga mungkin memiliki kata yang sering diulang. Ini adalah kebiasaan. Oleh karena itu, bagi kita semua, sungguh sulit untuk mengubah tabiat. Pilinda Vatsa artinya tabiat buruk tersisa. "Budak cilik, hentikan arus agar aku bisa lewat." Dewi Sungai melapor pada Buddha dan Buddha meminta Pilinda Vatsa untuk bertobat. Pilinda Vatsa mengatupkan tangan dan berkata, "Budak cilik, jangan marah." Semua hadirin pun tertawa. Buddha berkata, "Sebetulnya dia bukanlah angkuh, hanya ada tabiat buruk yang tersisa." Tabiat seperti ini secara tidak sadar juga akan membuat orang tidak bersuka cita. Jika orang lain tidak bersuka cita, juga tidak ada untung bagi diri sendiri. Mengapa tabiat buruk yang tidak ringan, tidak berat ini, mengapa tidak kita ubah? Ada yang mengatakan, "Bukan saya tidak mau mengubah, saya tidak tahu mengapa." Kata-kata ini keluar begitu saja, sungguh tidak berdaya. Tabiat buruk orang ini begitu mudah, tetapi untuk mengubah begitu sulit, sangat sulit. Ini dinamakan membina diri. Sehingga bukan susah membina diri, tapi susah menghapus kebiasaan buruk. Sehingga kita harus benar-benar mengubah tabiat buruk. Akan sangat membantu dalam pelatihan diri kita. Sehingga dalam sutra agama demikian mengatakan, "Dari orang-orang yang duduk bertapa keras di bawah pohon, tanpa menghindar dari angin ataupun hujan, Biksu Pilinda Vatsa adalah yang terunggul." Agama Sutra. Kalian lihat, bukankah dia berupaya keras, duduk di bawah pohon, dia juga sedang berupaya, baik angin maupun hujan, dia juga tetap giat bersemangat.
Mengapa orang yang begitu giat bersemangat hanya karena tidak bisa mengubah tabiat buruk, benar-benar sangat menderita, sulit membina diri, sehingga berharap semua orang senantiasa menjaga niat ini. Berbicara juga dimulai dari sebersit niat pikiran. Segala tindakan berasal dari niat pikiran, sehingga senantiasa harus lebih bersungguh hati.